Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya dan pada pagi hari ini saya mau menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa rekan-rekan saya. Dan ini saya udah tahan selama mungkin saya nggak akan jawab ya. Tapi hari ini saya akan jawab juga ya, supaya ada kejelasan ya. Karena ini juga hari Sabat, saya ucapkan juga Shabbat Shalom buat rekan-rekan semuanya ya. Jadi kita menguruskan hari Sabat, jangan lupa ibadah di hari Sabat ya. Kita mau ibadah di hari lain ya, mau ibadah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu nggak masalah ya. Karena itu nggak penting. Tapi yang penting apa? Firman Tuhan jelas-jelas mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kita menguruskan hari Sabat dengan kita beribadah di hari Sabat. Oke rekan-rekan ya. Jadi kalau Anda mau ibadah hari Sabat dan Senin, Sabat dan Minggu, Sabat dan Selasa, Sabat dan Jumat, nggak masalah ya. Tapi kita menguruskan hari Sabat karena itu adalah perintah firman Tuhan. Oke rekan-rekan, saya ini mau menjawab ya. Ada yang tanya sama saya, Pak, dulu waktu Bapak itu kena stroke, kan udah jadi hamba Tuhan, udah jadi gembala ya. Dapat bantuan apa enggak dari gembala-gembala lain atau dari sinode? Ya rekan-rekan, saya mau jawab dulu dari firman Tuhan ya. Dimana saya akan bacakan sekarang dari 1 Timotius 5 ayat 7 dan 8. Dan perintahkanlah hal-hal ini agar mereka menjadi tidak tercela. Akan tapi, jika seorang tidak menafkahi keluarganya sendiri dan khususnya seisi rumahnya, dia telah menyangkal iman dan dia lebih buruk daripada orang yang tidak beriman ya. Dalam terjemahan lain dituliskan dia lebih buruk daripada orang-orang kafir. Nah rekan-rekan, Alkitab adalah kitab yang paling nggak pernah ngafir-ngafirin orang ya. Jadi memang ada orang yang berkata ya, dari agama lain berkata kafir itu kan suatu konsekuensi istilah. Jadi kalau orang beragama A, maka orang yang bukan beragama A dianggap kafir oleh agama A. Ya itu betul ya, betul kalau kita ngomongin secara bahasa Indonesia. Tapi rekan-rekan, kitab sucinya orang Nasrani adalah kitab suci yang paling nggak pernah ngafir-ngafirin orang lain ya. Tapi di sini dituliskan bahwa kalau orang yang nggak memeliharakan seisi rumahnya, ya kalau istilahnya itu keluarga inti gitu ya, maka dia itu parah ya, bahkan lebih parah daripada orang kafir, ya orang yang nggak mengenal kasih karunia Elohim. Jadi artinya apa? Ini adalah teguran keras ya rekan-rekan ya. Banyak orang yang suka memfitnah Paulus, dibilangnya Rasul Paulus itu mengkhianati Taurat ya, atau melawan Torah. Tapi di sini Rasul Paulus menasihati Timotius ya, dan dia menasihati merujuk kembali kepada Torah, bahwa adalah kewajiban orang-orang yang beriman untuk memeliharakan keluarganya ya. Bahkan dibilang tadi kalau dia nggak memeliharakan sanak saudaranya, artinya keluarga jauh ya, apalagi seisi rumahnya, keluarga dekat, keluarga inti, maka dia adalah orang-orang yang menyangkali iman. Jadi kalau menurut iman Nasrani, orang-orang yang kafir ya atau menyangkali iman murtad adalah orang-orang apa? Yang nggak memeliharakan keluarganya, apalagi keluarga intinya. Nah, jadi rekan-rekan, kita punya kewajiban meskipun orang-orang di luar sana merasa kalau suka ngejek-ngejek orang Kristen ya, katanya Kristen, kok gua susah lu nggak bantu? Ya, karena apa? Kalau orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani ya rekan-rekan, kalau dia punya lebih, dia membantu sesamanya ya. Tuliskan di sini ya di firman Tuhan, dia akan membantu ya, dianjurkan untuk membantu orang-orang yang seiman. Tapi itu kan anjuran. Tapi kalau kewajiban, orang-orang Nasrani diwajibkan untuk memelihara siapa? Sanak keluarganya, terutama keluarga intinya. Jadi rekan-rekan, ini perintah firman Tuhan ya. Maka kita semua ya orang-orang Nasrani harus memahami gini, kalau sampai ada orang susah, kalau Anda susah, kayak saya dulu ya, waktu saya susah, ya saya mesti berobat, saya mesti, ya banyak hal lah. Kenapa sampai saya kehilangan mobil saya? Kenapa saya sampai begini begitu ya? Banyak hal lah teman-teman ya. Tapi sebenarnya kalau saya susah, tanggung jawab siapa untuk memelihara saya? Jawabannya adalah apa? Keluarga saya, terutama keluarga inti saya ya. Jadi kalau saya punya orang tua, ya orang tua saya. Karena saya udah dewasa, ya siapa? Ya nggak ada lagi yang tanggung jawab. Karena apa? Dianggapnya sudah dewasa toh, jadi tanggung jawab siapa untuk saya memelihara saya sendiri, untuk saya berobat, untuk saya supaya hidup saya keluar dari kesusahan. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya sendiri.
Dan kalau saya punya orang tua, ya rekan-rekan, dan saya belum menikah, maka saya punya tanggung jawab untuk apa? Memeliharakan orang tua saya. Karena itu firman Tuhan, keluarga inti ya, bapak, ibu ya. Kalau saya udah menikah, tanggung jawab saya pertama sama siapa? Sama keluarga saya, istri, anak-anak, rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, saya di sini mau bilang, kalaupun ada orang berkata ya, katanya Kristen kok gua susah, lu gak bantu gua? Nggak bertanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya adalah bantu siapa? Keluarga saya, keluarga inti, orang tua saya kalau saya belum menikah, dan istri saya dan anak-anak saya kalau saya udah menikah, ya. Jadi rekan-rekan, tanggung jawab saya adalah untuk memeliharakan siapa? Memeliharakan keluarga inti saya. Yaitu siapa? Kalau saya belum menikah, orang tua saya. Kalau udah menikah, istri saya. Kalau saya udah punya anak, istri dan anak-anak saya. Itu tanggung jawab saya menurut firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bilang, ya, orang-orang yang jahat ya, dia mau memanipulasi emosi Anda dengan bilang, katanya Kristen, kok gua susah lu gak bantuin gua, kan gua saudara seiman. Iya, jawabannya adalah apa? Gua punya tanggung jawab untuk memeliharakan keluarga gua. Ya, keluarga gua tanggung jawab gua. Tapi kalau saya berkelimpahan, saya punya triliunan atau miliaran, saya bantu orang, bagus ya. Tapi bantu siapa? Bantu orang-orang yang menurut firman Tuhan udah jelas-jelas orang-orang susah, yaitu siapa? Ditulis di dalam 1 Timotius ya, yang menjadi patokan. Bantu siapa? Para janda yang di atas 60 tahun. Ya, ditulis jelas ya. Artinya apa? Yang muda-muda biar nikah lagi. Yang udah tua, janda-janda yang udah tua 60 tahun ke atas dan udah nggak mampu bekerja, itu yang kita perlu bantu ya. Jadi kalau dia bilang, kok nggak ada bantu gua butuh 2,5 triliun, dari mana uangnya? Ya lu minta aja lah sama yang suka ngomong gitu ya, sama si masyhur itu ya. Minta aja, karena tuh alirannya beda sama kita. Aliran kita aliran Nasrani. Kita berpegang pada firman Tuhan, pada Torah dan Injil. Jadi kalau menurut Torah, Rasul Paulus juga yang menguatkan Torah, kita bantu siapa? Kita bantu orang-orang yang udah nggak mampu lagi bekerja, ya, atau orang-orang yang belum mampu bekerja. Jadi kalau Anda berkelimpahan, keluarga inti Anda sudah Anda penuhi semuanya, bahkan keluarga jauh Anda udah terpenuhi semua, Anda udah pelihara mereka, maka siapa berikutnya? Bukan orang-orang yang minta-minta di milis atau minta-minta di Facebook, bukan. Tapi siapa? Orang-orang yang perlu dibantu. Misalnya siapa? Anda pergilah ke panti asuhan Kristen ya, yang seiman dengan kita. Pergilah, karena teman-teman, biarpun panti asuhan di era Bapak Jokowi ini dibantu oleh negara ya, ada Pemprov yang bantu. Di Semarang saya tahu, Pemkot Semarang juga bantu, saya tahu ya. Karena saya juga teman-teman dari GPF juga rutin kita ke panti asuhan ya, untuk bantu. Nah rekan-rekan, itulah yang perlu kita bantu ya. Bukan orang-orang yang minta-minta di Facebook ya, dengan berkata, katanya Kristen, kok gua selalu gak bantu gua? Bukan tanggung jawab gua. Tanggung jawab gua adalah keluarga gua, keluarga inti, lalu keluarga jauh. Setelah itu siapa? Orang-orang yang ada di kitab 1 Timotius tadi. Itu siapa? Para janda yang udah tua, atau anak-anak kecil ya, anak-anak yatim piatu yang belum mampu bekerja ya. Itu tanggung jawab kita. Jadi rekan-rekan, kita ikutilah firman Tuhan. Jangan gara-gara kita ini udah diselamatkan, jadi kita nggak perlu lagi berbuat baik, nggak gitu. Karena firman Tuhan, Torah juga menganjurkan kita untuk apa? Sedekah, itu bahasa Ibrani ya. Sedekah itu bahasa Ibrani, artinya keadilan rekan-rekan ya. Artinya keadilan, artinya apa? Kalau kita punya lebih, kita bantulah mereka. Misalnya siapa? Bukan nggak mau ya, tapi nggak mampu bekerja lagi ya. Jadi pertama-tama kita punya kewajiban bantu keluarga inti, kedua keluarga jauh, ketiga kalau masih ada lebih kita melimpah-limpah, maka kita bantulah orang-orang seiman yang nggak mampu bekerja ya. Misalnya apa? Tuliskan di firman Tuhan, para janda yang udah tua dan anak-anak kecil, anak-anak yatim piatu, itu yang kita bantu rekan-rekan. Jadi kalau ada orang-orang jahat ya, yang social engineering dengan berkata yang mancing emosi Anda gitu ya. Misalnya apa yang kayak tadi itu, ngakunya Kristen tapi gak bantu gua. Ya gak punya kewajiban gua buat bantu lo. Firman Tuhan pun gak mewajibkan saya bantu kamu. Lu siapa gitu ya. Nah jadi teman-teman, sesuai dengan firman Tuhan, kita bantu siapa? Kalau kita udah berlimpah dan keluarga kita udah kita bantu, siapa yang perlu kita bantu? Orang-orang lemah. Nah makanya teman-teman, kita perlu membantu pertama-tama dari lingkup yang kecil dulu. Keluarga inti, keluarga yang agak gede ya, keluarga jauh. Setelah itu siapa? Bantulah orang-orang yang pasti menderita. Misalnya siapa? Orang-orang di gereja kita yang perlu kita bantu ya, bantu mereka dulu ya. Gimana Pak yang bukan dari gereja kita Pak? Nggak apa-apa, mereka juga pasti bergereja di tempat lain.
Kalau nggak bergereja Pak, ya bukan urusan kita. Karena firman Tuhan udah menuliskan loh, siapa yang perlu kita bantu dan gimana alurnya. Semuanya itu ya harus bergereja. Karena bergereja itu, di dalam gereja itu ada yang namanya diakonia. Dari zaman Kesabaran Rasul ada para diaken. Gunanya buat apa? Buat bantu yang perlu dibantu. Jadi kalau ada orang yang nggak mau bergereja, itu di luar sistemnya gereja. Jadi gimana? Ya kita nggak bisa bantu. Mungkin mereka nggak mau bergereja karena apa? Merasa lebih hebat dari gembalanya, ya, merasa lebih suci, lebih mampu, nggak perlu dibantu orang lain. Ya udah, itu pilihan mereka. Tapi yang udah memilih untuk mengikuti konsep firman Tuhan, itu yang kita perlu bantu dulu, ya. Jadi orang-orang susah di gereja Anda, itu yang perlu Anda bantu. Maka balik lagi pertanyaannya, saya sedih nggak waktu nggak dibantu? Hamba Tuhan loh, gembala loh, kok waktu stroke nggak dibantu? Nggak apa-apa. Karena apa? Bukan tanggung jawab gua. Firman Tuhan mengatakan apa? Gereja itu adalah tempat kita membantu, bukan minta bantuan, ya. Jadi itu sebab kita bergereja. Kalau ada yang susah dan kita lebih-lebih, kita bantu. Jadi gereja adalah tempat kita membantu, ya, bukan tempat kita minta bantuan. Beda ya rekan-rekan, ya. Firman Tuhan berkali-kali berkata apa? Kita bergereja untuk kita membantu yang lain. Firman Tuhan berkata apa? Kalau bisa, kalau mampu, bantulah. Tapi nggak ada firman Tuhan berkata, mintalah. Nggak ada ya rekan-rekan. Kita minta pada Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Mintalah, ya, dalam doa kepada Bapa Surgawi, ya, bukan kepada manusia lain. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Terkutuklah orang yang bergantung pada manusia. Lah masa kita mau sih bikin gereja kita terkutuk semua, ya kan? Dengan cara kita derma nggak gitu juga. Ada konsep yang firmaniah, ya. Itu yang kita tiru, itu yang kita taati, ya rekan-rekan. Jadi hari ini Rasul Paulus pun mengingatkan pada Timotius untuk apa? Kembali ke Torah. Dari sahabat ini, yuk kita kembali ke Torah, kita ikuti yuk konsep rohani yang sudah tertulis, ya, dalam kitab Torah. Yaitu apa? Peliharakanlah keluarga Anda, terutama keluarga inti, lalu ke keluarga jauh. Setelah itu ke saudara seiman di dalam gereja Anda, ya. Itu firmaniah rekan-rekan. Bantulah orang-orang, kalau Anda udah bantu keluarga Anda sendiri, Anda bantulah orang-orang yang udah pasti tertulis dalam firman Tuhan sebagai orang-orang yang lemah, ya. Yaitu siapa? Para janda yang udah tua, ya. Jangan Anda cari janda yang masih 20-an, 30-an, ya teman-teman, ya. Itu namanya apa? Nggak tahu lah, Anda pikir sendiri. Intinya apa rekan-rekan? Kita hidup sesuai dengan firman. Karena apa? Karena para rasul, termasuk Rasul Paulus pun kembali kepada Torah, merujuk kembali kepada Torah, ya. Ingat Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kau pikir aku datang untuk meniadakan Torah, melainkan untuk menggenapinya. Artinya, ini adalah panutan kita. Standar kita adalah apa? Torah, ya. Bahkan para rasul pun kembali merujuk kepada Torah. Hari ini kita lakukan Torah dengan cara apa? Kita menolong keluarga kita, memelihara keluarga kita, keluarga inti, keluarga jauh, lalu saudara seiman, khususnya yang dari jemaat Anda, dari gereja Anda sendiri, ya. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.